Oke, Sobat Mancemania, lanjut lagi kita ke part keduanya untuk servis Tridented Silver Ray ini. Oke, jadi setelah dibongkar, nah kalau ini yang sering saya bilang jangan dicontoh kalau bongkar seperti ini, karena ini sangat tidak beraturan. Nah, kalau Anda seorang yang tidak sering nyervis seperti saya, jarang bongkar, itu usahakan agar selalu didampingi oleh yang namanya schematic reel. Nah, biasanya schematic reel itu ada di boxnya. Kalau nggak berbentuk kertas, biasanya di sini. Kalau Tridented itu di sini ditaruh dia. Nah, jadi skematik ini penting sekali, sehafal-hafalnya orang, se-expert dan sehebatnya orang nyervis reel di suatu momen tertentu, terkadang akan ada dia entah lupa, salah pasang, nah seperti itu. Tapi biasanya kalau seperti saya, salah pasang sedikit saja langsung istilahnya langsung terasa dia. Oh, salahnya di sini karena sudah sangat terbiasa sekali. Hari-harinya memang mengambil kerjaan ini. Tapi kalau yang hari-harinya tidak bergelut di bidang ini, pastikan menggunakan skematik reelnya. Nah, seperti yang sudah sering saya bahas, bahwa nyervis itu harus pakai baki seperti ini untuk menghindari part yang loncat, yang lepas, bisa jatuh dari meja seperti itu. Nah, seperti kemarin di video yang part 1 kan ada yang jatuh itu. Nah, seperti itu biasanya kita bisa menanggulanginya dengan baki. Nah, karena ini sudah dibongkar di part yang ke-1, maka saya akan bagi seperti biasa menjadi 3 bagian. Jadi bagian yang bisa kita pisahkan adalah pertama handle dan spool seperti itu. Nah, jadi ini grup handle, ini bisa kita bagi dan kita cleaning, termasuk semua ring-ringnya. Kemudian grup drag washernya. Nah, seperti ini. Kemudian di handle dan di spool kita masukkan juga grup clicker, juga tidak masalah, bisa aja dia. Nah, ini adalah bagian handle dan spool. Ini kita pisahkan. Oke, yang kedua kita bagi lagi bagian grup rotor. Nah, seperti ini. Rotor itu termasuk dia bail wire, kemudian bail arm, dan grup spring guide-nya. Kebetulan Tridented ini banyak sekali komponen part-partnya, karena dia memang sambungan-sambungan dari komponen aluminium yang dibaut-baut dia. Terutama di bagian rotornya kayak gini dia. Ini rotornya bahannya metal ya. Nah, metal aluminium. Oke, aluminium masuk grup metal ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi masuk handle ya, masuk handle di sini. Oke, termasuk ini knop spool masuk sini. Selanjutnya ini line roller masuk di grup rotor, termasuk baut juga. Kemudian ring pengaman. Selanjutnya ini masuk rotor. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian bodi. Nah, secara umum setiap nyervis harus dikelompokkan seperti ini.
Oke, ini sudah kita bagi menjadi 3 grup. Nah, kurang lebih seperti ini. 3 grup ini bisa kita ambil secara bertahap ya. Oke, kita akan cleaning seperti biasa. Dalam servis kita harus cleaning. Kita cleaning bagian grup handle dan grup spool dulu, seperti itu. Jadi kita siapkan saja baki lagi satu untuk proses cleaningnya. Nah, untuk cleaner itu menggunakan kontak cleaner juga bisa, kemudian menggunakan bensin bisa, atau kalau Anda takut dengan bensin dan cleaner merasa bahwa nanti akan ada masalah, sedangkan saya sudah melakukannya pada ribuan reel, membersihkan dengan bensin ataupun kontak cleaner seperti ini aman-aman saja, asalkan ada tekniknya dan ada caranya. Musuh daripada bensin adalah karet, itu aja. Selain karet, itu aman-aman saja dengan catatan Anda melakukan teknik pembersihan dengan benar. Ada yang bilang lebih bagus menggunakan solar, ada yang bilang bagus menggunakan minyak tanah, sabun sunlight, deterjen, terserah. Itu silahkan Anda lakukan mana yang terbaik. Yang penting tujuannya adalah kita cleaning dan membersihkan reel kita, oke? Nah, kebetulan sekarang saya pakai cleaner. Ini bisa disemprot-semprot dikit, seperti ini. Kemudian dikeringkan bisa menggunakan tisu. Kebetulan karena saya cleaningnya di dalam studio saya, jadi saya menggunakan tisu. Kalau di luar studio itu saya menggunakan kompresor biasanya untuk membersihkan bagian-bagian reelnya. Nah, seperti ini. Begini saja sudah akan sangat bersih sekali hasilnya. Nah, seperti ini dia. Ini yang sudah dibersihkan. Nah, yang sudah bersih akan kita tata dengan rapi di sini. Dari spoolnya, kemudian support bearing, dan komponen-komponen lainnya. Seperti itu. Termasuk key washer dan drag washernya juga bisa kita bersihkan. Nah, seperti ini. Oke. Hasilnya akan sangat bersih sekali. Nah, kalau yang seperti ini sudah kadung korosi dia. Nanti untuk membersihkannya, kita biasanya menggunakan cairan khusus lagi. Bisa sulfat, bisa cairan pembersih lantai itu seperti Porstek, Go-Getter, atau cairan pembersih lantai lainnya. Saya nggak terlalu hafal mereknya sih. Oke, dan begitu juga dengan grup body dan grup rotor itu sama. Cara membersihkannya bisa pakai cleaner seperti ini.
dia akan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya pada bagian bodi pun sama, cukup kita semprot-semprot saja. Kemudian bisa menggunakan kuas kecil. Nah, dia sudah langsung bersih seperti ini. Simple saja untuk membersihkannya. Kalau punya kompresor kecil atau alat pengering akan lebih bagus lagi. Tapi kalau menggunakan cleaner seperti ini cepat keringnya, dia langsung auto kering. Keringnya benar-benar bagus dan tidak meninggalkan bekas, dia tidak meninggalkan yang bisa disebut apa namanya, residu. Nah, dia tidak ada bekasnya, jadi akan langsung kering dia. Nah, seperti ini. Ini aman untuk segala macam jenis, mulai dari plastik, kemudian alat-alat listrik. Dia tidak apa-apa kena cairan ini, karena cairannya dia langsung jadi kering, dia kering dengan sempurna dan tidak ada bekas sama sekali. Dan ini bekas-bekas kotorannya. Nah, pembersihan bisa dilakukan ke keseluruhan komponen reelnya. Oke, saya akan lanjut cleaning dulu sampai semua bagian partnya bersih. Baik, Sobat Mancing Mania, ini sudah semuanya saya bersihkan dan cleaning. Nah, kali ini saya mau pakai grease ini. Pakai D&D grease, kemudian di sini sudah lengkap sih, ada oilnya, ada blue grease-nya untuk moving part dan bagian gear, kemudian ada white grease-nya. Nah, white grease ini di sini untuk bagian drag washer-nya. Oke. Sambil saya numpang promo ya, ini saya taruh sini. Nah, saya pakai yang sudah dibuka. Nah, ini yang sudah dibuka, dia sudah dibuka. Kemudian kalau mau order yang volumenya lebih banyak, itu kita ada yang kayak gini. Ini dia. Ini D&D blue grease-nya, ini lebih banyak biasanya. Bukan komplain sih. Masukan yang sering banyak ditujukan ke saya itu adalah ini blue grease-nya yang paling duluan habis dibandingkan dengan oil dan white grease-nya yang untuk drag washer kan pakainya sedikit-sedikit. Nah, blue grease ini cepat habis, maka dari itu saya bikinkan kemasan yang 50 gram. Ini isinya lebih banyak dia. Jadi ini bisa dipakai. Nah, ini sudah saya pakai lama ini. Udah entah beberapa reel yang saya servis menggunakan blue grease seperti ini. Oke, dalamnya seperti ini dia. Nah, ini yang masih tersegel seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan khawatir, di sini ada kontak saya, jadi Anda akan langsung terhubung langsung dengan saya kalau mau bertanya-tanya seputaran dunia servis, cara nyervis, tips dan trik bagaimana supaya reel awet, bagaimana caranya memakai reel sesuai dengan kapasitasnya dan lain sebagainya. Dimana tujuannya ya untuk minimal reel Anda yang Anda pakai itu lebih awet daripada reel kebanyakan yang tidak melakukan istilahnya cara-cara
yang kita kerjakan supaya reel kita lebih awet daripada yang biasanya. Coba bandingkan saja reel yang dilakukan servis seperti ini bandingkan dengan yang reel tidak diservis sama sekali. Saya berani jamin, berani taruhan, reel yang diservis seperti ini dia akan lebih awet dan akan lebih lama menemani kita di setiap trip mancing. Oke, nggak usah jauh-jauh, ini Tridentage, anggaplah harganya 600 sampai 800 ribuan. Ini reel yang harganya jutaan. Nih saya ambil contoh. Ini stuck, macet, nggak bisa jalan. Oh. Macet ini, nanti saya bikinkan juga kontennya. Ini macetnya entah kenapa, entah bekas dibongkar sendiri, apa kerendam air atau apa, kan banyak penyebab kemacetan. Nah kalau sudah macet ini jangan dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa nanti akan tambah rusak lagi. Oke, nanti akan ada kontennya ini. Astradic SW, terus konten untuk servisan reel lainnya juga banyak. Oke, itu sekilas tentang DND Grease dan tips untuk merawat reel. Sekarang kita kembali ke Tridentage Silver Race yang light ini. Oke, jika ditanya nilai reviewnya, maka Tridentage ini saya berani sebutkan dia masuk ke salah satu reel terbaik untuk budget di 600 sampai 800 ribuan. Kenapa? Silahkan bisa dilihat sendiri komponennya. Komponennya lengkap. Support struktur di bagian mesinnya juga bagus. Seperti hal-hal penting di sini banyak yang bisa kita temui, yang dimana akan mendukung daripada nilai review untuk reel ini. Pertama saya akan bahas dari handle. Handle ini dia nilainya memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan handle-handle reel lain pada umumnya karena dia tipis. Nah seperti ini. Ini juga kelebihan. Kemudian ini knopnya bisa diganti-ganti sesuai selera. Kalau Anda nggak suka yang seperti ini, ganti saja yang aluminium atau yang apa juga bisa. Kemudian kita masuk ke area spool. Di sini juga sudah standar. Drag washernya sudah Carbontex. Jadi Carbontex ini memiliki kelebihan, dia memiliki durability yang lebih lama dibandingkan drag washer yang lainnya. Entah itu felt, entah itu teflon, Carbontex seperti ini dia lebih kuat dan lebih awet. Kemudian daya cengkramnya juga bagus. Kemudian nilai selanjutnya adalah keseluruhan bahan bodi rotor itu full aluminium dia. Seperti ini. Nah seperti ini dia, sehingga kalau dibandingkan dengan reel-reel lain, anggap saja di kisaran 600 sampai 800 ribu, tidak semua sih dengan komponen seperti ini. Jadi ini juga merupakan kelebihan juga. Kemudian body juga ini full metal ya, cuman dia ringan sekali. Maka nggak salah kalau Tridentage dia menyematkan kata light di belakang mereknya, Silver Race Light seperti itu. Kemudian komponen yang ada di dalam rotor seperti spring guide dan lever trips juga sudah oke. Kemudian support oscillating gearnya sudah ada bearingnya, ada slider guide-nya, gearnya juga sudah standar seperti ini, sudah bagus, cor-corannya tidak tipis. Artinya apa? Dia masuk sebagai salah satu reel yang saya rekomendasikan di harga 600 hingga 800 ribuan. Cuman, nah ini ada cuman dan tapinya. Kalau pemilik tidak lagi memperhatikan reel dengan baik, ya jadinya seperti ini. Ini saya akan ambil contoh. Lambat ngecek, lambat nyervis, bahan aluminium, korosi. Nah seperti ini. Kemudian putih-putih pada bagian ini sudah dibersihin sih tadi. Ya biasanya akan muncul seperti ini. Nah, maka dari itu balik lagi ke pasal 1, peran pemakai dan pemilik sangat penting sekali, terutama
jika Anda menginginkan umur reelnya lebih lama, durability-nya daripada reel pada umumnya. Kalau masalah untuk mancing, tentu saja ini sudah sangat rekomend sekali. Untuk kapasitas dan kemampuan reel silahkan disesuaikan dengan ukurannya. Jadi untuk menentukan kualitas baik tidaknya suatu reel, itu menurut saya tidak ditentukan oleh seberapa besar ikan yang didapat, karena reel adalah alat bantu yang bisa kita pakai, tapi reel ditentukan kekuatannya oleh ukuran daripada reel itu sendiri. Kalau mau targetnya ikan lebih besar, ya pakai yang ukuran yang besar. Kalau targetnya ikan kecil, seperti saya mancing sangsit misalnya, pakai saja yang size 1000, tidak masalah seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut ke pemasangan. Nah, pemasangan juga sama, kita bisa ambil per grup dia. Dari handle dulu, ada ring, ada bearing, kasih grease, kemudian masukkan handle-nya, kemudian bearing lagi, kita baut bearingnya, kita masukkan EVA, kasih grease dikit, pakai kuas yang kecil aja ya. Kasih grease dikit, kemudian kita pasang tutup knopnya. Kencangkan secukupnya. Oke, kemudian kita tinggal pasang sambungan handle-nya. Nah, ini bisa dilindungi dengan grease dan kita pasang bautnya. Nah, ini handle sudah selesai. Selanjutnya di bagian spool kita menggunakan ini white grease-nya untuk drag washernya. Kasih grease sedikit, masukkan bushing, kemudian kita pakai white grease-nya yang didesain khusus memang untuk drag washer seperti itu.
Oke, pasang klip stop pulling out-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian area clicker ini bisa dioles grease karena dia selalu gesekan. Kemudian ini juga bisa dikasih grease cukupnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, bagian spool sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian bodi. Nah, di bagian bodi biasanya agak ribet ya. Nah, ini ada bearing yang mati. Saya akan ganti. Ini mati nih, padahal kelihatannya nggak ada apa-apa tapi mati. Dua yang mati ini saya akan singkirkan. Kemudian ini penggantinya. Selanjutnya saya akan pasang clutch one way-nya. Nah, ini bisa diolesi grease seperti ini. Karena kemarin ini lengket ya, susah saya buka. Setelah saya kasih cairan penetrasi STP baru mau dia. Oke, selanjutnya kita pasang clutch one way-nya. Masukin pelor dulu seperti ini. Hati-hati karena dia sering berantakan biasanya. Kemudian ini ada tanda titik. Ini posisinya di bagian atas. Kita pasang pengaitnya. Nah, setelah seperti ini, kita pasang di bagian sini. Oke, selanjutnya pastikan ini bisa bergerak ya, karena ini pengaturan untuk pir dan clutch-nya. Jadi ada pir kecil dia. Taruh, saya taruh mana pirnya? Oh, ini pirnya. Nah, pir kecil ini dia masuk sini. Nah, kayak gini dia. Pakai aja pinset yang tajam, gampang saja. Oke, setelah itu kita bisa siapkan bushing, kemudian ini bearing, selanjutnya kita pasang pinion gear dan bushingnya. Oke, posisinya harus pas. Oke, setelah terpasang, pastikan mekanismenya berfungsi ya. Dites dulu. Nah, ini mau dia reverse, bolak-balik. Kalau ini dia infinite, satu arah dia. Oke, itu bagian one way-nya. Bagian ini boleh dilapisi dengan grease. Kemudian kita pasang cover. Ada seal one way-nya seperti ini. Baru kita akan pasang
Di sini ada satu ring dia. Di sini ada satu ring. Pasang seal, baru kita pasang covernya. Jadi di bagian one way-nya sealnya juga lumayan lah, tertutup dia. Dibandingkan dengan rel tetangga, itu beberapa ada yang sangat terbuka sekali. Jadi Tridentec ini ya masuklah untuk kategori reel yang paling saya rekomendasi di budget 600 hingga 800 ribuan. Nah, seperti ini dia. Tertutup dia kan. Oke, tapi dengan bukti bahwa bearing ini macet, ya tetap kemasukan air. Mungkin aja ini terendam atau gimana, ya bisa jadi. Atau nggak ngecek, nggak bersihin, ya pasti macet ya. Oke, selanjutnya bearing. Kemudian ini alas oscillating gearnya. Kita pasang sini aja. Si grease. Oke, selanjutnya ini bisa kita beri grease cukupnya. Selanjutnya bagian gear ini bisa kita beri grease juga secukupnya. Ini pakai DND blue grease-nya. Ya, seperti ini. Kemudian yang terhubung dengan oscillating gear-nya. Oke, setelah itu kita tes. Selanjutnya ini slider kita siapkan beserta slider guide-nya. Nah, seperti ini ada slider guide-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang main shaft. Nah, main shaft ini bisa menggunakan oil DND-nya. Kemudian kita baut. Oke, kemudian ada ring spacer di sini. Di sini boleh kita lapisi grease secukupnya. Kemudian bearing. Selanjutnya side plate. Lapisi grease. Oke, baru kemudian kita baut dia.
Oke, selanjutnya body cover bagian belakang. Ini bisa diolesi grease. Tutup knob. Oke, ini bagian body sudah selesai. Terakhir adalah bagian rotor. Nah, ini untuk khusus Tridentec ini agak rumit sih memang bagian rotornya, karena dia terpisah antara ini. Jadi sini aluminium ya, dipisah dengan kerangka utamanya. Jadi dibaut seperti ini. Nah, karena dia rentan terhadap korosi, maka ini bisa kita lapisi grease saja sebelum dipasang kembali. Atau kalau Anda beli reel baru, itu bisa dikasih grease dulu, buka-bukain, kasih grease kayak gini, dia akan lebih aman. Itu sih menurut saya, dibandingkan tidak ada grease-nya sama sekali, tiba-tiba dipakai mancing, nanti kena air laut pasti lengket ya. Nah, kalau udah kadung lengket biasanya bautnya tidak bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang yang sisi sebelahnya. Kasih grease dulu. Baru kita pasang juga bautnya. Di satu sisi merupakan suatu keuntungan karena dia lebih ringan kan, karena tipis ini. Di sisi lain ya kayak gini, dibaut-baut, bahannya aluminium, ada kekurangannya, sekali kena air laut, nah udah lupa bersihin lagi, lupa nyerpis. Amor. Orang Bali bilangnya amor dia. Oke, selanjutnya kita pasang lever thread. Kemudian ini selanjutnya ini, jadi ada bearing di sini. Ini bearingnya juga harus lebih kita proteksi ya, karena bakal selalu kena air ya. Oke, setelah itu housing lever tripnya, spring guide-nya maksud saya, pasang seperti ini. Baru kita siapkan bail armnya. Masuk sini. Ini kayaknya saya salah step nih. Kita pasang ini dulu kayaknya. Oh ya bener, kita pasang ini dulu covernya, baru nanti lebih gampangan dia. Oke, jadi kita pasang dulu covernya.
DND bisa salah step juga kadang-kadang, salah step pemasangan. Oke, kita pasang itu. Selanjutnya ini spring guide masuk. Sorry, pasang bearing dulu. Setelah pasang bearing, baru kita ini masuk spring guide-nya. Ingat masuknya di housingnya dia, jangan sampai salah. Nah, setelah ini baru kita bisa pasang bail arm-nya. Salah step lagi. Kita pasang ini dulu. Oke, baru kita pasang bearingnya. Nah, itu yang benar ya. Setelah kita pasang bearing, baru kita pasang ini. Oke, agak rumit sih, tapi lakukan step by step dengan benar. Oke, selanjutnya bail assembly-nya, bail wire-nya kita pasang. Ada bushing. Oke, selanjutnya line roller. Nah, ini tadi yang benar-benar korosi sekali. Mudah-mudahan masih bisa selamat ya. Kita pasang bearing. Selanjutnya line roller. Nah, ini masih bisa muter dia, artinya masih selamat. Karena tadi sampai mengeluarkan jurus api. Beli bontunya buka ini. Di apa itu dibeli itu? Dibakar ya? Dibakar. Oke. Nah, ini udah bisa muter ya. Baru kita pasang. Oke, rotor sudah. Selanjutnya tinggal menyatukan semua komponen. Nah, ini rotornya kita pasang. Selanjutnya pasang baut.
Kemudian ini semacam aksesoris saja sih menurut saya nih. Malah justru rentan ya, kalau kena benturan bisa patah dia. Oke, selanjutnya ini ada pengaman murnya. Terakhir, clicker. Kemudian kita pasang pinnya. Kecil bener, susah. Pasang pin, selanjutnya bearing. Nah, ini fungsinya sama seperti bushing yang di depan tadi sebagai bearing spool ya. Kemudian spacer, baru spacer plastiknya. Oke, perlu 35 menit pemasangan tanpa cut video. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sangat lembut sekali. Saya tidak bohong. Kalau tidak percaya, silahkan beli dan buktikan. Kalau reel Anda tidak semut dan halus seperti ini menggunakan grease DND, saya akan kasih 5 paket DND secara gratis. Oke. Suara gesekannya juga bisa dibilang sangat meredam sekali. Oke. Sekaligus saya numpang promo DND Grease, silahkan hubungi distributor terdekat di kota Anda karena ada sekitar 30 lebih distributor DND Grease di masing-masing daerah di Indonesia. Oke, saya Denny Nadalong dari bengkel DND menyapa Anda, tetap 2 jempol untuk Anda.